Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih di bulan yang mulia, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awwal. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal saleh yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita berharap agar semua kekhilafan, kesalahan, perbuatan dosa di masa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumil qiyamah kita berjumpa bersama dengan keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah curah untuk habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita umat yang berusaha berikhtiar mengikuti langkah dan sunnah Nabi. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu, siapa yang Allah berkehendak kepadanya, bihi khairan, diberikan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Ini mengandung makna bahwasanya ketika Allah hendak memuliakan seseorang, mengangkat derajat seseorang, tidaklah Allah kemudian memuliakan dia dengan dunia. Ketika Allah hendak memuliakan seseorang, mengangkat derajat seseorang, tidaklah Allah kemudian memberikan dia sebuah jabatan hingga dia ternama di antara kaumnya. Tetapi dengan jelas Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang yang Allah berkehendak kepadanya diberikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, yufaqihu fid din, dia akan difahamkan tentang agamanya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada giroh, ada semangat kita mulai mencintai ilmu. Meskipun kita tidak lancar membaca Al-Quran, kita tidak malu untuk membawa Iqra. Orang lain membaca Quran mulai dari juz ke-30, kita membaca Iqra dimulai dari Iqra 1, 2, dan 3, itu tidak masalah. Kita belum memulai untuk berbicara bahasa Arab, tetapi mulai mencintai bahasa Arab, sehingga kemudian kita paham bahwasanya Al-Quran ini adalah berbahasa Arab. Hadis Nabi pun berbahasa Arab, bahkan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Kita karena semangat di roh kita tinggi, meskipun belum paham, kita mulai mencintai bahasa Arab ataupun lain halnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Karunia anugerah berkeinginan mencari ilmu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti bahwa kaya itu taman, tidak berarti bahwa memiliki jabatan itu hina dalam Islam. Tidak demikian. Justru para ulama mengatakan, kalau kemudian dunia digenggam orang saleh, itu harus daripada dunia, harta, uang digenggam oleh orang-orang ahli maksiat. Maka ketika dunia digenggam orang ahli maksiat, dia akan bermaksiat dengan sangat banyak menggunakan uang yang dia dapatkan. Kalau jabatan juga muslimin anti jabatan, ini berbahaya. Itu sama dengan memberikan cuma-cuma. Memberikan cuma-cuma kekuasaan kepada orang-orang yang bisa jadi zalim, bisa jadi dia seorang munafik, bisa jadi dia seorang fasik. Maka berharta dan berpandang
yang utamanya adalah karunia Allah memberikan ilmu yufaqihu fiddin. Oleh karena itu, di antara tolok ukur kajian ini berhasil, orang belajar itu telah mendekati sesuai dengan yang Allah harapkan. Itu setidaknya ada 2 tolok ukur. Pertama, suksesnya ngaji kita atau tidak itu yang pertama adalah apakah belajar kita, mengaji kita, mengkaji sesuatu yang kita pelajari, apakah mendekatkan diri kepada Allah dan lebih khusyuk atau tidak? Karena kalau kemudian kita banyak ngaji, sering ngaji, tapi kemudian tidak membawa apapun dalam ibadah kita, dalam kekhusyuan kita, hati-hati. Ada hadis Nabi Rasulullah SAW, "Man izda ilman, lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa hudan." Siapa orang, kata Rasul, bertambah ilmunya, man izda ilman, kemudian lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah semangat ibadahnya, tidak bertambah khusyuknya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bertambah takutnya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa hudan. Allah tidak nambah apapun dari ilmu, dari pengetahuan, dari belajar, dari kajian yang kita ikuti, illa bu'dan, kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukur pertama. Bapak dan Ibu, sekali lagi ngaji tidak hanya sekedar mengisi kosong. Kemudian tolak ukur yang kedua, di antara keberhasilan kita ngaji, belajar, mengkaji adalah makin bagusnya akhlak kita dengan sesama manusia. Sehingga kemudian kita dipertanyakan ngaji kita benar apa tidak, belajar kita ini apakah mendapat ridho dari Allah atau tidak. Kalau kemudian akhlak kita dengan sesama manusia, dengan sesama orang ini malah jadi jelek, justru malah dipertanyakan. Kok ngaji, ahli masjid, berpeci, pakai gamis, berjilbab, kok akhlaknya begitu? Orang jadi malah ramai meributkan. Mendingan saja kita nggak ke masjid, tidak ngaji, tidak berpeci, tidak bergamis, tidak berjilbab, tapi aman, nggak jelek, nggak hancur akhlak kita. Jadi orang melakukan pembenaran terhadap diri. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini sederhana untuk tolong ukur. Apakah kita sudah benarkan jalur belajar mengkaji, ada hasil apa tidak? Ini yang disebut dengan hablum minallah yamna, hablum minanas juga baik. Jangan ngaji jadi eksklusif. Jangan jadikan ngaji yang dulunya kita merasa jahiliyah, setelah kita ngaji, malah akhirnya kita merasa diri paling benar. Malah akhirnya kita menyalahkan orang di sekitar kita. Harusnya kita berperilaku, oh dulu saya juga seperti orang, tidak paham ilmu, tidak mengerti ilmu, tapi kebanyakan kadang-kadang jatuh dalam menghukumi orang lain. Maka kalau ukur ngaji setidaknya benar, dia mendapatkan 2 poin tersebut, makin khusyuk dan takut kepada Allah. Yang kedua, makin benar akhlak dengan sesama manusia. Kita akan bahas kali ini berkaitan dengan tarbiyah ibadah salafus saleh. Arti dari salaf itu terdahulu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Jadi apa yang telah lalu? Kalau disebut salafus saleh, artinya adalah orang-orang saleh terdahulu. Para ulama membatasi tentang salafus saleh ini adalah 3 generasi. Berarti 300 hijrah dari sejak Rasulullah. Berarti 100 hijrah pertama, kemudian 200, kemudian 300, itu disebut dengan salafus saleh. Biasanya kalau lebih begitu dari 400 hingga hari ini disebut dengan khalaf. Maka ada istilah, ada salaf, ada khalaf. Salaf terdahulu, khalaf kemudian kontemporer itu. Nah, yang kita kaji adalah bagaimana para salafus saleh terdahulu ketika beribadah, ketika beramal saleh, ketika mendampingi Rasulullah, ketika turun kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla ayat-ayat yang diterima lewat lisan nabinya. Bagaimana bersikap dengan itu? Awalan coba kita simak terlebih dahulu ucapan seorang ulama. Seorang ulama mengatakan bahwasanya wahai engkau yang memuji Allah dengan lisannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikaruniakan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Karena tidaklah selamat diri kita kecuali banyak zikir. Bapak Ibu hati-hati. Jadi jangan sampai kita banyak minta tapi tidak banyak zikir, itu beda.
Antara banyak minta dengan banyak zikir itu beda. Antara banyak doa dengan banyak zikir itu beda. Meskipun hakikat dari doa adalah zikir karena mengingat Allah. Tetapi pada dasarnya zikir itu sendiri berbeda, adalah apa? Lebih luas daripada doa itu sendiri. Wahai engkau yang memuji Allah dengan lisannya, tapi memuja dunia dengan hati. Lisan menyebut nama Allah, menyanjung nama Allah, tapi hati berkhianat. Kita jauh lebih condong dan cenderung pada dunia. Kita khawatir kehilangan, takut kalau Allah mengambil sesuatu dalam diri kita. Artinya adalah bohong lisan memuji dan menyanjung Allah, tapi hati takut, khawatir kehilangan dunia. Lahir penuh dengan simbol-simbol religius, berpeci putih, mungkin dia bergamis, memakai serban, berjalan kemudian dia membawa tasbih. Lahirnya religius, tapi batin penuh dengan bangkai dan kebusukan. Dia menampakkan di hadapan manusia, berjalan seolah-olah dia paling religius di antara lainnya, tapi diri telah paham, tahu persis siapa diri kita. Kita paham bahwa diri kita banyak sekali kesalahan, hilaf dan dosa. Banyak orang menampakkan kesalihan di depan umum, baik itu secara lahir ataupun dengan cara berbicara dia, tetapi melampiaskan syahwat di kala bersendiri. Mungkinkah itu kita adalah Bapak sekalian? Ataukah insya Allah mungkin bukan kita? Menjadi musuh iblis di saat keramaian, kita deklarasikan, kita sebutkan bahwa syaitan ataupun mungkin musuh yang nyata. Kita mengatakan cabut ini, kudu nuturkeun syaitan dan bala tentaranya. Tapi kalah sendirian kita bermaksiat, menjadi hina menurut. Kemudian menjadi musuh iblis di keramaian, tapi menjadi sahabatnya diam-diam. Menjalani hidup bagai kuburan indah di permukaan. Adem ayem, nampaknya nggak ada persoalan, kayaknya tidak ada keributan, rupanya tidak ada kesulitan dengan istri, dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua. Kayaknya ini teladan banget keluarga. Tetapi jauh di dalam lubuk hati dan kehidupan aslinya hancur rusak di bagian dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan ini sehat kalau maksiat. Dulu kita menerjemah STM, ada STM. Nah itu, sholat darah maksiat jalan. Ya, sholat darah maksiat jalan. Oleh karena itu hati-hati. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, hati-hati. Baginda bersabda, sesungguhnya nanti di yaumil kiamat ada orang dia menghadap kepada Allah, dia membawa amalan segede gunung Tihamah yang putih. Dia tampil di hadapan Allah, dia siap dihisab di depan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian itu apa yang dia bawa, amalan segede gunung Tihamah, hancur, ludes, itu menjadi debu yang berterbangan. Hisab itu ada dua kategori hisab. Ada hisab al-amal, ada hisab munaqasah namanya. Nah kemudian apa itu hisab amal, apa itu hisab munaqasah? Hisab amal itu begini, Allah memanggil kita dan Allah akan menghisab kita dengan cara Allah memperlihatkan seluruh rekaman perbuatan kita. Dan Allah bertanya, ya fulan, lihat rekaman ini. Bukankah kamu telah berbuat hina di waktu engkau menganggap tiada orang? Engkau berbuat dosa padahal kami mengetahui itu. Perhatikan, akankah kamu mengakui? Lalu kita dipaksa mengakui dan kita mengatakan, benar ya Rabbana, itu dosa saya. Lihat lagi wahai fulan, engkau berkhianat pada orang dalam transaksi jual beli kamu. Kamu menipu dia, kamu menganggapnya bahwa orang tidak tahu, tapi kami maha tahu kata Allah, dan kami catat pengkhianatan engkau itu. Apakah kau akui? Betul ya Rabbana. Terus kita dipaksa mengakui sehingga tersungkur. Tapi di belakang Allah menyebutkan di akhir, ketahuilah kebaikan, taubatmu, zikirmu telah membuat aku memaafkan seluruhnya. Hambaku ketahuilah, aku ampuni, aku maafkan kesalahan itu. Hisab al-a'rad namanya. Tapi yang kedua adalah hisab munaqasah. Jika ada bapak dan ibu, putra putri yang kuliahnya di UIN, di Uninus, di Unisba, sidang skripsi, tesis, disertasinya itu namanya sidang munaqasah. Apa itu sidang munaqasah? Dihadirkan para ahli. Dia hadirkan profesor, doktor dan yang lainnya akan menguji kita, dicak-cak terus kita, diuji tulisan kita, diuji konsistensinya kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ahli. Nanti di
nanti yaumil qiyamah. Sidang munaqashah itu begitu Allah mencacah kita. Di saat kita berdalih, beralasan Allah lebih menekan kita, namanya sidang munaqashah. Maka Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Faman nuqisa faqad udhiba." Siapa orang nanti dihisab oleh Allah sidang munaqashah, faqad udhiba, pasti celaka. Tapi kata Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk yang dihisab juga. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ada doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang mudah. Atau ganti domirnya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang mudah. Kenapa? Di yaumil qiyamah nanti ada orang yang demikian. Amalannya dia bawa sebagai gunung Tihamah, tapi hancur luntur begini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ketahuilah, apabila ada manusia yang terkagum-kagum terhadapmu, ingat ini kita tujuannya. Ingatlah, apabila ada manusia yang terkagum terhadapmu, Bapak Ibu, para ulama ketika dia bikin sebuah kalimat hikmah, sasaran dan tujuan lebih banyak ditujukan kepada diri sendiri. Maka di antara tolak ukur berikutnya, kita jauh harus lebih bermudah menunjuk diri daripada orang. Jadi ngaji itu bukan untuk menghukum orang, tapi menilai diri kita. Jangan sampai ketika kita ngaji, lalu kita nyolek saudara kita palingan udah mungkin itu cek usaha tapi tukang hibah dasar dari dirinya sendiri dulu ya. Jadi ngaji itu bukan nyolek orang tuh dengerin tuh liatin praktek kamu sih begitu. Harusnya lebih jauh menilai diri kita. Kalau kita ternyata jauh lebih dalam menilai kita, bermuhasabah diri tentang diri kita, dan mengatakan orang lain itu justru lebih baik daripada kita, itulah yang kemudian mendekati yang ridhonya Allah. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, Ali itu kalau melihat anak-anak kecil, kalau melihat orang tua, kata Ali bin Abi Thalib, Ali menangis. Dan Ali mengatakan, sungguh kata Ali, aku iri dengan orang tua ini. Aku iri dengan mereka yang sudah lanjut usia ini. Lalu ditanya, kenapa Anda ini? Mereka hidup lebih dulu daripada aku, dan amal solehnya jauh lebih banyak daripada ini. Lalu Ali melihat anak kecil, kata aku iri melihat anak kecil. Kenapa aku iri melihat anak kecil? Dikarenakan anak-anak ini mereka belum banyak melakukan perbuatan dosa. Ini dari mata dijatuh begitu. Lihat orang itu malah jadi barisan untuk dirinya. Tapi beda dengan orang fasik. Melihat orang lain itu adalah dia ingin membulinya dan membersihkan diri. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketahuilah apabila ada manusia yang terkagum terhadapmu, maka sebenarnya ia hanyalah kagum terhadap keindahan Allah, keindahan nilainya Allah, karena sejatinya kebusukan kita, dosa dan kesalahan kita ditutup rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beginilah salafus saleh itu memahami dan memaknai ayat. Bapak Ibu, kita tahu betul persis siapa diri kita. Kadang-kadang ditunjuk orang tua. Ada istilah orang kurus disebut si peot sakit hati, Bapak Ibu. Ada orang yang disebut si itu lebih sakit hati lagi, luar biasa. Biasa yang sensitif itu biasa bapak atau ibu biasanya. Yang sensitif bapak atau ibu? Alhamdulillah. Kencang. Jadi sensitif biasa. Saya suka diamanatin sama ibu-ibu, Ustaz, kalau ke ibu-ibu tolong jangan tanya umur. Apa saya kira? Ini Ustaz jangan nanya umur dan jangan nanya berat badan gitu. Memang kenapa itu paling sensitif? Nanya umur, nanya berat badan itu pantangan gitu. Satu waktu dari kampus saya mau turun ke parkiran, itu nunggu lift terbuka. Ketika nunggu lift terbuka, saat terbuka itu ada teteh-teteh bertiga di dalam itu. Saya bilang begini, aduh muat gak ya? Bapak itu kalimat ini jadi antaman luar biasa. Saya cuma bilang, aduh muat gak ya? Itu langsung saya dimaki-maki coba bilang apa? Emang gue gedruk gitu, kompak gitu anaknya. Oh astagfirullah salah gitu. Cuma gak jadi. Nah jadi hati-hati begitu, karena sensitif. Ulangi, kita meskipun orang itu kurus disebut sifat karena sakit hati. Ada orang yang kemudian gemuk disebut si gendut sakit hati. Ada orang rambutnya ikal disebut si galing kadang-kadang sakit hati. Kadang dia merasa memang saya galing. Ada yang tidak sakit hati tapi banyak memang sakit hati. Oleh karena itu daripada ditunjuk orang, Bapak Ibu,
lebih baik kita bermuhasabah diri. Ini contoh sederhana, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sahabat mulia yang sudah ketahuan jadi ahli surga kata Rasul karena telapak kakinya sudah ada di surga. Suara terompahnya. Lalu kemudian, Bilal ini orang Afrika. Kira-kira warna kulit Bilal itu putih apa hitam? Kita tidak sedang rasis, ya. Yang kedua, kira-kira Bapak dan Ibu, kakinya Bilal bin Rabah yang orang Afrika ini, dia lembut, mulus apa jenggot? Nah, kita mengirim kita juga ke jenggot. Dan yang ketiganya, rambutnya kira-kira mulus apa keriting? Nah, galing merengkel sebetulnya. Tapi suatu hari itu Bilal bin Rabah sakit hati oleh Abu Dzar. Berselisih dua-duanya. Abu Dzar bilang begini, dasar Bilal hitam. Dasar Bilal orang Afrika budak hitam. Bilal yang kulitnya hitam disebut hitam itu sakit hati. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya dibilang oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa saya dasar Bilal hitam orang Afrika. Maka ya Allah, apakah Rasul mungkin taslim dan mengatakan emang gitu? Tapi kata Rasul ada jika kita tahu gitu. Rasul paling menjaga perasaan artinya mulut kita begitu. Datang ke kita saya dituduh hidup, udah hidup baca berapa. Kalau kita begitu, ini enggak. Maka Rasul mengatakan, bila dengarkan orang yang menghina fisik seseorang, sejatinya dia telah menghina Allah, bukan menghina orangnya. Jadi kalau kita hina orang, hina fisik orang, sejatinya itu telah menghina Allah Azza wa Jalla. Misalkan saya melukis ada dua buah gunung, ya dua buah gunung. Di tengah ada apa? Mirip. Di bawahnya ada apa? Ada sawah, terus ada jalan. Di atasnya kemudian ada elang-elangnya, ada alam-alam mirip yang lihat gambarnya ya. Alhamdulillah, berarti saya seumuran dengan anak muda ini. Saya bapak ibu juga seumuran dengan muda-muda. Otomatis saya seumuran bapak ibu. Saya gambar itu lukisan, saya simpan, kemudian bapak ibu masih komentar, gunung Mecos itu, ya gunung Mecos mau ayah gunung dia. Mau nyanyi matahari beli penyol gitu, penyolnya lonjong gitu. Masa ini jalannya begini, masa ini sawahnya begini, komentarin. Sejatinya bapak ibu, yang dihina lukisannya atau yang melukisnya? Melukisnya. Jadi kata para ulama, kalau sebel ke orang jangan hina fisik. Itu jatuh menghina Allah. Kalau tidak suka ke sikapnya boleh, ke sifat dibuat tidak boleh. Boleh. Kita bilang tuh, para sepetaku ahlakna kelakuan Anda. Maafkan ternyata kata Rasul ini orang gitu. Apa tuh orang gitu? Ini orang gitu. Nah itu artinya adalah kita tidak menyukai sifat, sikap boleh, tapi menghina fisik orang sambil menghina Allah. Nah sekali lagi kita tahu persis siapa diri kita. Oleh karena itu suatu hari ada seorang ada 3 orang kafir waktu itu yang belum masuk Islam, salah satunya adalah Abu Sufyan. Ketika Rasulullah di Mekah, dakwah masih sembunyi-sembunyi di tempatnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, itu disebut dengan Darul Arqam. Jika Bapak Ibu datang ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, mana sih tempat Darul Arqam itu? Kalau Bapak Ibu areanya tempat sa'i, dari tempat sa'i itu Sofa dan Marwah, ada pintu namanya pintu Al-Arqam. Nah, di sanalah tempat dulu Rasul dakwahnya sembunyi-sembunyi. Namanya ada pintu di sana, pintu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Antara area sa'i tersebut. Nah, kemudian ketika Rasul di sana, datanglah Abu Jahal, Abu Lahab, datang Abu Sufyan, datang Anhas bin Syarif, 3-tiganya kafir. Mereka tidak berencana, mereka tidak barengan datangnya, tidak janjian. Mereka kemudian mendengar secara rahasia apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka mendengar kajian tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, penjelasan tentang Islam. Mereka dengarkan. Dan mereka hatinya, batinnya mengakui agama yang benar. Tapi gengsi menghalangi mereka untuk ikut dan bersyahadat. Setelah kajiannya bubar, Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan, Anhas bin Syarif bubar juga. Mereka berjumpa di jalan. Lalu saling bertanya, dari mana? Dia bilang, dengerin itu Muhammad. Kita nggak boleh bilang-bilang ke kaum kita bahwa kita dengerin Muhammad. Entar jadi bahan pembicaraan. Cukup hanya sekali ini kita datang ke majelisnya Muhammad untuk dengerin. Nggak boleh lagi datang. Bapak Ibu semua sepakat. Hari kedua mereka datang dan mereka siap.
Mereka dengerin kajian Rasulullah, bubar, ketemu di jalan. Dari mana? Dengerin. Katanya enggak. Sampai 3 kali kejadian. Maka Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia tahu siapa dirinya. Manusia menilai pada dirinya tentang di luar dirinya baik atau tidak, kemudian salah atau benar, tahu persis. Sebagaimana tahunya Abu Lahab, Abu Sufyan, An-Kas bin Syarif tentang kebenaran agama yang dibawa Rasulullah. Walau alqa ma'adirah, meskipun banyak alasan mereka bacakan, mereka sebutkan. Saya analogikan lebih mudah tentang firman Allah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah elok. Ya. Suatu hari guru kami berkisah, beliau hendak turun dari Pangalengan ke Kebun Kelapa. Ini mungkin ada yang tinggal di Pangalengan, ada di Ciwidey, di Garut, di Ciamis, di Tasik, mungkin pernah ngalamin naik ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu transportasinya yang umum, yang pertama LRT, yang kedua adalah bis, ya, Pangalengan Kebun Kelapa. Guru saya mengatakan, saya memilih L biar lebih cepat karena antriannya, ya orang kan pengen cepat biasa naik L daripada bis, karena bis harus dulu. Akhirnya kemudian beliau duduk masuk, itu kan kalau L itu didedet gitu. Kata konektornya mau ageng di pangkuan. Alif di pangkuan. Akhirnya penuh pada dedet sampai orang naik ke atas atau di pinggir. Gampang katanya, nanti kalau ada yang turun kita masuk ke dalam. Kemudian ketika sudah penuh, kolektor bilang, "Pir, Pinu, berangkat." Nah, nanti dicegah apa aja? TOP penggolan masuk di sana. "Pir, Pinu, berangkat." Akhirnya supir naik ke LV ini. Turun, Bapak Ibu ini tidak ada AC. Bapak Ibu di sini sudah kemudian pada penuhnya luar biasa, ditambah salah satu jendela itu macet, tidak bisa dibuka. 15 menit turun, kabayang padatnya, kabayang pinuhnya, baru 15 menit berjalan ayam begitu kata di dalam rumah. Itu berputar mulut kayak gitu. Sampai orang menutup hidung, kan kebiasaan orang Sunda masuk di kanan gitu kan. Ya hidup sehari, bau kima, bau sirkular gitu. Di kanan gitu. Orang ribut se-LV. Ini siapa yang kentut? Dasar nggak punya malu. Siapa yang kentut? Tahu kita pada detik. Seorang gadis, kiraan umur 17 sampai 19, itu langsung Bapak Ibu bilang begini, "Pak, Bu, ulang ke kita begitu. Singapura rusuk, kamu turun selatin di mobil. Singpung hak, betul nggak apapun." Bagi yang tidak bisa bahasa Sunda, kita terjemahnya di bawah. Ada translator di bawah. Kita doain sing pungan, sing sakit perutnya, turun kamu busuk isi perutnya. Itu jadi rahasia dari sejak turun hingga menuju ke kelapaan itu rahasia. Konektor pintar, Masya Allah. Itu konektor Bapak Ibu nyampe di mana? Mau nyampe di Kebun Kelapa, nagih ongkos, kering masih. Kata konektor, "Pir, kami bayar, lalu hidup lalu temannya." Kata konektor, "Pir, kami bayar, lalu hidup lalu temannya." Padahal semua pada bayar. Ya tamu gadis itu tadi dia bilang begini, "Cek sama temannya." Wah, itu gimana? Oke. Kasihan yang ketawa, "Pir, kami bayar, lalu hidup lalu temannya." Ini yang perempuan ini dia bilang, "Kata siapa saya bayar? Saya tadi bayar semua makan." Oh, ini yang tentu. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi insan ala nafsihi basirah. Konektor ternuduh. Konektor tidak menuduh ini perempuan yang ketut, enggak menuduh. Tapi konektor mengatakan ilmu mantik sebetulnya. Konektor mengatakan ini, semuanya bayar kecuali yang ketut yang tidak bayar. Orang yang merasa kentut, ya, dan dia juga merasa bayar. Saya memang hidup tapi bayar. Wah, hidup tapi bayar. Dia protes. Allah berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basirah." Orang itu tahu persis siapa dirinya, mampu menilai siapa dirinya. Walau alqa ma'adirah, meskipun banyak ribuan alasan kita disangka.
Itu maknanya. Jadi daripada dituduh orang begini dan begitu, lebih baik bermuhasabah diri. Dasar itu orang pelit, orang pikir, cap jahe, dari KBC, buntut kasihan dan sebagainya. Kita dibilang demikian, kita sakit hati. Tinggal introspeksi saja, benar atau tidak. Balil insan ala nafsihi basira. Saya yakin kok hari ini kalau hati kita bersih, kita mampu menilai sama diri kita. Kita ini soleh apa tidak? Kita sudah benar ibadah apa tidak? Apakah sudah khusyuk atau lebih jauh dari khusyuk atau tidak? Tahu pasti. Karena daripada ditunjuk orang kadang-kadang kita pengen. Oleh karena itu, Bapak sekalian, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum salafus saleh terdahulu. Inilah karakter mereka. Maka Allah berfirman, "Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sesungguhnya hanya." Dalam ilmu balaghah, kalimat innama adatun lil hasr. Itu adalah adat alat untuk membatasi. Adatun lil hasr, alat untuk membatasi. Innama kita menerjemahnya dengan sesungguhnya hanya. Contoh misalkan dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu dinilai di sisi Allah berdasarkan niat. Adatun lil hasr. Atau dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanya orang beriman itu, ya, ketika idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa tuliyat alaihim ayatun zadatum imanan. Ini juga sama mufassir mengatakan kalau pengen menilai iman kita sudah sejauh apa, perhatikan firman Allah. Karena sesungguhnya hanyalah orang beriman itu ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dibacakan diperlihatkan ayat kauniyah dan Qur'aniyahnya, zadathum imana, bertambah keimanan. Itu kalimat keimanan. Maka Allah berfirman, innama sesungguhnya hanya yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan dari orang bertakwa. Nah, kita akan terjemahkan. Tadi kita bahas persoalan itu tentang tarjih ibadah 100%. Kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Definisi itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut dengan ta'rif. Ta'rif itu hanya pengertian atau definisi. Ta'rif asal kata dari arrafa yu'arifu ta'rifan, artinya definisi, pengertian atau pengenalan. Nah, kenapa harus ada definisi? Pentingnya definisi itu biar kita tidak salah kaprah menerjemah tentang sesuatu. Jadi pentingnya definisi. Dan biasanya para ulama berselisih paham dalam satu perkara, kadang-kadang kan itu dalam pendefinisiannya beda-beda mendefinisikan. Beda-beda mendefinisikan. Kadang-kadang dari sanalah timbullah ikhtilaf, namanya beda-beda pendapat. Jadi kemudian definisi ini tarif ini penting. Oleh karena itu, kata para ulama, mendefinisikan sesuatu harus mengandung dua unsur. Satu harus mengandung unsur ta'rif, yang kedua ta'rif rasmi. Ini apa sekalian kita bahas sedikit tentang ilmu. Ada ta'rif had, ada ta'rif rasmi. Ta'rif had ini adalah mendefinisikan sesuatu dengan batasan. Ta'rif had mendefinisikan sesuatu dengan batasan. Contoh misalkan halaman masjid. Manakah halaman masjid Al-Fitrah itu? Maka yang disebut dengan ta'rif had adalah apa-apa yang berada misalkan di dalam pagar Masjid Al-Fitrah itu adalah halaman masjid. Disebut dengan ta'rif had, membatasi. Yang kedua ta'rif rasmi, dampaknya. Mendefinisikan sesuatu harus punya dampak dan pengaruhnya. Saya contohkan ta'rif tentang Al-Quran itu apa? Misalkan Al-Quran adalah Al-Quranu huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan pada Rasulullah, kemudian melewati
bahwasanya bernilai ibadah. Ini para ulama mendefinisikan memenuhi dua unsur, takrif had, batasan. Takrif qasam punya dampaknya. Nah, kita bahas definisi ibadah, biar nggak salah paham. Biar kita tahu mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Para ulama telah bersepakat yang disebut dengan ibadah adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Yang disebut dengan ibadah adalah suatu nama yang mencakup. Nah, ini berarti takrifnya. Satu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Semua perbuatan yang Allah suka dan Allah ridho namanya ibadah. Kemudian baik berupa qaulan kana au fi'lan, baik sifatnya berupa perkataan atau perbuatan, baik yang sifatnya jariyah, yang sifatnya terbuka terang-terang atau khafiyah atau yang sembunyi-sembunyi. Maka kemudian ada takrif qasamnya, efeknya, ya, yaitu apa efeknya? Wa talaban lithawabihi, dan dia bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus sekali. Yang disebut ibadah. Seluruh perkara yang kita kerjakan, baik perkataan, perbuatan, baik yang sifatnya terang-terangan atau sembunyi, dalam rangka tadi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, itu ibadah. Cuma nanti dibagi, ada ibadah makhluk, ada ibadah ghair makhluk. Nanti kita bahas itu. Oleh karena itu, para salafus saleh itu memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu ayat turun, difahami, didalami, dimaknai, dan mereka enggan beranjak untuk memahami ayat berikutnya, kecuali sudah mengamalkan ayat itu. Suatu hari almarhum Aisyah mengatakan begini, kata beliau, kenapa katanya? Kalau orang terdahulu sahabat Rasul itu ayat datang satu ayat datang dan turun mampu membuat mereka khusyuk sujud, tersungkur sujud dan nangis. Sementara kemudian kita hari ini membaca banyak ayat, membaca Al-Quran dengan nyaring, dengan lantang berkali-kali, tetapi kita kadang-kadang jauh dari rasa haru dan sedih untuk menangis ketika membaca. Intinya pada pemaknaan. Pada pemaknaan. Bagaimana mungkin hati tidak hadir dan kita tidak paham, itu mampu membuat kita ayat berasa jadi mukjizat. Ayat akan berasa jadi mukjizat buat kita. Al-Quran terasa wahyu Allah ini kalau kita paham dengan benar. Oleh karena itu wajib kita mengkaji ilmu untuk memahaminya. Allah berfirman, Allah adalah Al-Ladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan al-mauta wal hayata, kematian dan kehidupan. Ada beda kata para ulama antara khalaqa dan ja'ala. Khalaqa itu menjadikan sesuatu tanpa ada contoh, namanya khalaqa. Tanpa ada contoh, tanpa ada bahan, namanya khalaqa, mencipta. Tapi ja'ala, kalau ja'ala itu sebelumnya sudah ada bahan, bisa jadi, atau ada contoh sebelumnya, bisa jadi, namanya ja'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran kadang-kadang khalaqa, kadang-kadang ja'ala. Kalau ja'ala berarti sudah ada bahan atau ada contoh sebelumnya. Kalau khalaqa sama sekali mencipta sesuatu tidak ada bahan, tidak ada contoh sebelumnya. Buat apa Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, kalian semua, ahsanu amala, siapa terbaik amalnya. Para ulama menyoroti kalimat ahsanu amala, terbaik amalnya. Jangan terjebak dengan aktsaru amala. Bedakan antara ahsanu amala, aktsaru amala. Prioritas kita Bapak Ibu, prioritas salafus saleh terdahulu tidak memperbanyak amalan, tetapi mereka fokus pada beberapa amalan yang mereka mampu melakukan dengan terbaik. Saya pernah bilang bahwasanya di sini karunia beramal soleh adalah seumpama rezeki. Para ulama menyebutkan rezeki itu beda-beda jalannya. Ada yang mudah rezeki lewat berjualan. Ada yang gampang rezeki ketika dia jadi pekerja. Ada yang mudah jalan rezekinya kalau dia mengajar dan sebagainya. Itu adalah karunia
karunia jalan dari Allah datang dari sini. Beda-beda. Pun dengan amal soleh. Amal soleh pun karunia dari Allah beda. Di antara kita bisa jadi ada yang dimudahkan Allah, qiyamul lailnya kuat. Tapi nggak kuat saum sunnah. Bisa jadi di antara kita ada yang kuat saum sunnah, qiyamul lailnya bisa. Bisa jadi kita qiyamul lailnya kuat. Kemudian saum sunnah nggak kuat, tapi tilawahnya masya Allah istiqomah. Bisa jadi kita qiyamul lail nggak bisa, saum sunnah nggak bisa, kemudian baca Quran tilawah juga masih terbata-bata. Kita belum menyempatkan untuk itu. Tapi kita kuat di yang ketiga, yang keempat, silaturahmi, sedekahnya kuat. Jadi amal soleh itu adalah seumpama rezeki. Masing-masing berbeda kadarnya itu, kuat dan bagusnya beda-beda. Maka bedakan, ada ahsanul amala, ada ahsanul amala. Maka qala Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad menyebutkan ahsanul amala akhlasuhu wa aswabuhu. Untuk bisa beribadah yang ahsanul amala baik, ya, amal terbaik, maka perhatikan akhlasuhu wa aswabuhu. Kata Fudail bin Iyad adalah ikhlas dan benar. Artinya, tolong ukur seseorang ibadah menjadi ahsanul amala, dilihat keikhlasannya, dilihat benar atau tidaknya sebuah ibadah yang dia kerjakan. Oleh karena itu, orang kalau sudah memahami akhlasuhu wa aswabu, amal terbaik, dia akan menjiwai sepenuh hati ibadahnya. Suatu hari seorang ulama mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau ilmu masuk ke dalam jiwa, kalau kita sudah memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka jiwa ini hanya mau didikte oleh firman Allah dan sabda Nabi, tidak dengan kondisi. Ulangi. Kalau jiwa kita sudah menjadi jiwa yang baik, maka kita akan lebih mau mengikuti didikte Allah dan didikte Rasulnya daripada didikte oleh kondisi. Maksudnya begini, orang baik itu, orang soleh itu, kebaikannya akan tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Jadi dia tidak terpengaruh. Pernah nggak Bapak Ibu dipengaruhi oleh orang lain untuk tidak bersedekah ke si fulan gara-gara datang informasi? Pak, Bu, udah jangan lagi ngasih ke orang itu. Orang itu orangnya begini dan begitu. Jika Bapak Ibu terpengaruh, jadi tidak lagi untuk bersedekah sebagaimana biasa, Bapak Ibu telah didikte oleh orang, didikte oleh kondisi. Bapak Ibu telah didikte oleh orang, oleh kondisi dan situasi. Tapi kalau kita tetap berbuat baik sebagaimana di zaman Rasulullah, ada orang bersedekahnya itu Bapak Ibu ke seorang pezina. Ketika bersedekah ke seorang pezina, diomelin sama orang. Ngapain sedekah ke pezina? Ngapain sedekah ke pezina? Yang keduanya dia sedekah karena nggak tahu itu orang kaya, tapi minta-minta dia sedekah ke orang kaya. Lalu dia dicibir, ngapain sedekah ke pezina? Sedekah ke orang kaya, padahal dia nggak tahu. Kalau dia pezina pada orang kaya, cuma dia mengatakan saya bersedekah ke pezina. Kalau memang dia pezina, mudah-mudahan sedekah saya di jalan hidayah. Dia orang baik, hanya mau dididik Allah dan Rasulnya. Yang keduanya, saya nggak tahu kalau orang kaya dia itu, tapi mudah-mudahan dengan sedekah saya jadi jalan hidayah buat dia. Kalau kita sudah bisa begitu, hanya mau dididik Allah dan Rasulnya, tidak berpengaruh kata, kalimat, omongan orang, tetap kita berbuat baik, sudah benar berarti jiwa dan pilihan kita. Tapi bisa jadi saya dan Bapak dan Ibu, saya juga Bapak Ibu, mungkin tidak demikian. Mungkin kita jauh lebih sering terprovokasi orang, jauh lebih mudah kita didikte orang. Maka orang-orang terbaik itu adalah mereka yang demikian hati dan jiwa. Dan beginilah salafus saleh itu. Kalaupun harus bertanya, mereka mengikuti firman Allah. Qul in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang bingung, ada yang membuat dia tidak enak, mengganjal, daripada bicara di luar, orang terbaik datang, tabayyun. Begitulah jiwa orang saleh. Ini salafus saleh. Makanya kelas kita sangat jauh demikian harus diakui. Kelas kita dengan sahabat radhiyallahu anhum sangat jauh, memang demikian harus kita mengakui. Satu hari saya baca ada sebuah kitab bahwa saya ada seorang ulama besar. Ya, ulama tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, sangat terpandang kealimannya dan kesalihannya.
Satu waktu datanglah seorang wanita. Dia mengatakan, ya Syekh, saya minta izin untuk menyebut dan mengambil nama Anda, bahwa Anda itu adalah suami saya dan ayah dari kandungan yang saya kandung. Bapak Ibu bayangkan coba, ada wanita, dia datang kepada ulama tersebut minta izin. Ini kalau ke bapak-bapak, minta izinnya pinjam nama bapak. Jadi saya nanti kalau ditanya ini suami siapa, bapak dari kandungan siapa, saya sebutin nama bapak, boleh apa tidak? Nah, saya tanya ke bapak, boleh apa tidak? Tiba-tiba datang sekali lagi seorang perempuan tengah hamil dan bilang, pinjam nama ya. Kalau saya ditanya orang, siapa suami dan siapa nama ayah dari janin kandungan ini, saya mau bilang Anda, boleh atau tidak? Itu ulama mengatakan, tunggu dulu, kenapa? Saya kena musibah. Musibahnya apa? Saya kena musibah. Kandungan saya ini bukan dikarenakan perzinahan, tetapi dikarenakan musibah pemerkosaan. Orang yang memperkosa saya kabur. Saya mau melindungi nama baik keluarga. Keluarga saya akan jadi dihinakan, direndahkan gara-gara kejadian ini. Orang-orang nanya, kok hamil, kok mengandung, anak siapa? Anak Saifulan bin Fulan. Saya ngomong begitu ke orang-orang. Jadi orang tahunya ada suami saya dan ini bayi-bayinya Anda. Itu ulama boleh mengatakan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bu, gimana tuh datang perempuan begitu ke ibu? Oh, enggak bisa. Pinjam nama suami ibu. Kalau orang nanya nama suami saya siapa, itu suami ibu. Coba. Kurian diganggu. Dasar kalau. Gitu kan? Atau sebaliknya sebut senior. Ada bapak, ada senior. Ya kalau senior senang istri orang. Kemudian gue mengatakan, ya apa? Ya saya insya Allah menjaga nama baik Anda. Dan saya tidak meminta Anda menikahi saya. Saya tetap terpisah di rumah saya. Cuma orang tahun lain saya sebutkan nama Anda. Suami saya dan Anda adalah ayah dari kandungan apa saya ini. Ya nggak apa-apa, kata Syekh tersebut. Kemudian beliau mengatakan apa? Setiap bulan memberikan uang 2 dinar. Setiap bulan uang 2 dinar sampai lahir anak itu. Ketika anak lahir, nah dari anak lahir itulah dikasih 2 dinar selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun dikasih 2 dinar, padahal Allah itu baik, Bapak Ibu meninggal dunia setelah dilahirkan. Akhirnya datang ke Syekh, ya Syekh, saya minta maaf kepada Anda, ya, dikarenakan sudah minjem nama itu dan kemudian hari ini anak yang saya kandung lahir dan sudah meninggal dunia. Uang 2 dinar saya kumpulkan selama 2 tahun, saya balikkan buat Anda. Saya mengatakan, silakan bawa aja. Bapak Ibu, maaf. Ini kalau terjadi ke kita, saya yakin ampun-ampunan nggak bisa. Tapi kelas ulama berbeda. Bagaimana pemahaman mereka tentang ayat tentang berbuat baik, mereka lebih mau dididik oleh Allah dan Rasulnya ketika ayat turun ketimbang menilai pembicaraan. Kalau kita akan mikir, tunggu dulu, kumaha nanya ya, kegelaan jadi ribut di rumah tangga saya nanti, kamu malah memecah belah dan sebagainya. Tapi ulama berbeda. Ini tingkat pemahaman itu, Masya Allah. Tingkat pemahaman. Kita akuilah, saya masih jawab kita masih untuk sampai seperti ini. Tapi yakinlah bahwa setiap naik iman kita, bertambah kesolehan kita, jangan pernah sekali-kali tidak berharap ujian datang. Dengan sendirinya ujian akan datang. Kalau kata orang tua, ya, namanya juga pohon semakin tinggi menjulang pohon, ujian semakin hebat dan besar. Anginnya semakin besar. Ya kalau pohon-pohon tangkal toge, anginnya seperti pohon. Ya tergantung. Ada orang usah daripada kita mengikuti ujinya, gimana mau kita beri? 3 generasi terbaik Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Inilah 3 generasi terbaik yang harus kita meneladani mereka. Kata Rasul SAW, sebaik-baik manusia adalah pada generasi pada zaman itu. Tsumma yalunahum, terus yang bawahnya, tsumma alladziina yalunahum, bawahnya. Ini yang disebut dengan generasi sahabat. Tabi'in, tabi'in disebutlah salafus saleh. Disebut salafus saleh. Generasi terbaik itu ini. Dan kita tidak bisa mengingkari bagaimana polanya, kebaikannya, amal solehnya sahabat radhiyallahu anhum sangat jauh dengan kita. Sangat jauh dengan kita. Saya pikir kita cukupkan dulu. Insyaallah kalau kita ada kesempatan untuk mengkaji lagi, kita masih melanjutkan kajian ini. Bagaimana tarbiyah ibadah salafus saleh, didikan Rasul SAW. 1,
yang coba menjadi tolak ukur buat kita. Sekali lagi, apakah kita lebih rela dan ridho ini ke Allah dan Rasulnya, apakah keadaan, kondisi dan situasi? Karena kalau kita lebih rela diri ke Allah dan Rasulnya, maka kita jauh akan lebih ahsan amalah, akhlasuhu wa aswabuhu, lebih ikhlas dan lebih benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang taat dan istiqomah. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabbana. Dosa masa lalu kami ya Allah, yang besar ataupun yang kecil, yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Rabbana, jangan kau wafatkan kami kecuali kau telah menerima taubat-taubat kami ya Allah. Rabbana, kami menghibah dan bermohon kepadamu ya Allah. Terimalah seluruh ibadah, seluruh amal soleh yang telah kami kerjakan ya Allah. Berkahi dan rahmati hidup dan kehidupan kami ya Allah. Dekatkan kami pada perbuatan dan amalan yang lebih Kau cintai dan Kau ridhoi ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dan amalan yang mendatangkan keberkahan dan kebencian dari-Mu ya Rabbana. Ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Rezeki yang banyak, halal, lebih penuh dengan keberkahan, yang dengannya kami bisa beramal, membantu menolong sesama yang kekurangan. Rabbana, kami bermohon ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Rahmati sayangi orang tua kami yang masih ada ya Rabbana. Ya Allah, berikanlah cahaya, luaskan di barzah, berikan nikmat di kubur orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Rabbana, dan kumpulkan kami di surga-Mu nanti ya Allah. Rabbi, kami bermohon, jadikan putra putri kami, keturunan kami solih dan solihah, taat dan istiqamah, ahli salat, ahli tilawah. Ya Allah, jadikan putra putri kami alim ulama, orang-orang soleh yang kaya lagi dermawan ya Allah. Rabbi, kumpulkan kami dengan keluarga kami di surga nanti. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.